Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku untuk saudara-saudaraku semua dimanapun Anda berada, baik di dalam ataupun di luar negeri. Semoga kita semua tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saat ini kita melanjutkan mengkaji kalimat thayyibah, syajaratun thayyibah yang kedua. Yang kemarin yakni kalimat thayyibah subhanallah. Yang sekarang kita kaji kalimat thayyibah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Di sini kami akan membacakan ayat-ayat kalamullah yang mana diawali dengan kata alhamdulillah. Di Al-Quran ada 5 ayat. Ini menunjukkan di dalam sehari semalam kita mengabdi kepada Allah selama 5 waktu, memuja dan memuji Allah di dalam solat 5 waktu. Yang pertama adalah di dalam surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Yang kedua adalah di dalam surat Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Ayat yang ketiga adalah di dalam surat Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab kepada hamba-Nya dan dia tidak menjadikannya bengkok.
Yang keempat adalah di dalam surat Sabah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan segala puji di akhirat bagi Allah, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha teliti. Dan yang kelima di dalam surat Al-Fatir, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fadiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Shadaqallahul azim. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Marilah kita kaji ayat yang pertama di dalam surat Al-Fatihah secara mutasabihatnya, secara rahasianya, di balik makna atau arti yang dohir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, arti yang dohir, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Jadi mana mungkin manusia kita mengharap-harap puja dan puji dari makhluk. Sementara hidup bukan hidupnya manusia, badan bukan badannya manusia, semuanya dituhani oleh Yang Maha Puji. Baik hidup ataupun badan, semuanya dituhani oleh Yang Maha Puji, Yang Maha Puja dan Puji. Selama ini seolah-olah kitalah yang berhak atas puja dan puji atas makhluk-makhluk lainnya. Ketika kita beribadah, kita seolah-olah mengharapkan puja dan puji dari makhluk. Terutama kita berharap puja dan puji dari hawa nafsu kita sendiri. Kita mengharapkan puja dan puji dari diri kita sendiri. Ini minimalnya. Kemudian kita mengharap puja dan puji atas orang-orang yang melihat, yang menyaksikan kita di dalam
dan di atas seluruh ibadah-ibadah dan seluruh solat-solat yang kita lakukan. Dan kita berharap-harap puja dan puji ketika kita merasa bisa berbuat baik kepada manusia. Inilah sifat yang tidak bisa kita hilangkan dari dalam hawa nafsu kita sendiri, yakni mengharapkan puja dan puji dari makhluknya. Karena apa? Kuncinya adalah karena kita selama ini merasa mentuhani kehidupan dan badan ini seolah-olah milik kita, seolah-olah kitalah yang berhak memiliki atas badan dan hidup ini. Maka selama ini kita berharap-harap puja dan puji kepada makhluk. Bagaimana mungkin puja dan puji itu kembali kepada Allah, Zat yang berkuasa atas diri manusia dan seluruh alam semesta ini? Bagaimanakah cara agar sampai puja dan puji ini kepada Allah sebagai pencipta diri manusia dan alam semesta ini? Jadi kata kuncinya, bila kita menyampaikan atau berzikir Alhamdulillahirabbil alamin, agar sampai puja dan puji kepada Allah. Dan jangan kita akui puja dan puji itu sebagai milik kita. Maka kata kuncinya, jangan jadi Allah. Maka manusianya di dalam hatinya jangan jadi Allah, agar tidak menerima puja dan puji dari makhluk-makhluknya Allah. Maknanya jangan jadi Allah itu gimana? Maknanya adalah jangan engkau merasa mengaku-akui bahwa hidup ini hidup manusiamu. Jangan pernah engkau akui bahwa badan ini adalah badan manusia kita. Jadi agar puja dan puji itu sampai di dalam singgah sananya Allah sebagai pencipta dan penguasa seluruh alam. Jika diri manusia kita sudah tidak ada lagi, alias mati, maka sudah selesailah puja dan puji yang diterimanya selama ini. Karena manusia, bila manusia itu sudah mati, maka pasti menyadari, oh ternyata puja dan puji itu selama ini hanyalah milik Allah, Tuhan pencipta alam dan Tuhan penguasa alam semesta ini. Kesadaran itu akan muncul bila kita sudah mati. Ketika kita sudah tidak berdaya lagi atas kehidupan dan atas badan-badan kita ini. Jadi maknanya mati bagi orang awam, mati bagi mayoritas manusia adalah mati kematian badan-badannya.
Itu kematian versi manusia. Karena selama ini di dalam hati manusia mayoritas mempertuhankan kehidupan manusianya dan mempertuhankan badan manusianya. Karena dianggapnya bila hidup itu hidup manusianya, maka segala puja dan puji yang didapatkan pasti akan memuja badannya, akan memuji badannya lah yang telah bisa berlaku yang baik menurut manusia. Karena manusia hanya menyaksikan badannya saja. Karena manusia hanya menyaksikan dohir-dohirnya saja. Maka dohir ini selama ini kita pertuhankan daripada mentuhankan yang batin. Manusia kita telah kita pertuhankan daripada kita mempertuhankan Allah sebagai pencipta diri manusia ini selama ini. Itulah kelalaian kita bersama dalam memuja dan memuji Allah sebagai pencipta dan sebagai penguasa alam semesta ini. Itu makna di dalam surat Al-Fatihah ayat yang pertama. Yang kedua, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Di dalam surat Al-An'am, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Jadi Allah lah yang berkuasa, Allah lah sang pencipta langit dan bumi. Jika kita kaji ayat ini dengan kajian dohir, dengan kajian syariat, maka artinya ini ya arti syariat, arti yang sesuai dengan kalimatnya. Kita tidak akan bisa menggali makna yang tersirat atau yang mutasabihat di balik ayat ini. Ayat yang rahasia di atas rahasia alam surat ini. Jadi ada langit yang dohir, pun juga ada bumi yang dohir. Jadi langit yang dohir yang di atas sana itu langit secara dohiriyah, dan bumi yang kita tempati inilah bumi yang dohir. Jadi ketika kita masih membahas yang ala dohir, yang ala syariat, tentunya kita selama ini hanya angan-angan saja. Tak mungkin kita bisa membahas langit yang tiada ujungnya itu. Dan tak mungkin kita bisa membahas bumi pun yang maha luas ini. Maka arti mutasabihatnya ayat ini adalah yang dimaksud langit itu adalah hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup manusia kita. Itulah yang disebut langit. Jadi jika kaji diri itu yang dikaji
yang ada di dalam. Seluruh alam semesta ini sudah ada di dalam diri, sudah dirangkum di dalam diri tiap-tiap manusia. Jadi yang dimaksud langit itu adalah hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup manusia kita. Dan yang dimaksud bumi itu adalah badan yang selama ini kita akui sebagai badan-badan kita selama ini. Jadi langit yang ada di dalam kajian kaji diri, langit itu adalah hidup dan bumi itu adalah dunia. Bumi adalah badan, jadi langit dan bumi jadi hidup dan badan. Dan menjadikan gelap dan terang. Allah menjadikan keadaan kehidupan kita ini menjadikannya gelap gulita dan menjadikan juga terang benderang. Maksudnya apa? Jadi Allah Maha menciptakan gelap-gelapnya hati manusia akan Tuhannya, butanya hati manusia akan Tuhannya. Dan Allah pun menciptakan yang terang benderang, yakni hati yang sudah menyadari di dalam bertuhan, hati yang sudah iman kepada Tuhannya, hati yang sudah mempersembahkan lagi langit dan bumi hanyalah kekuasaan Allah. Hati yang mempersembahkan kembali bahwa hidup dan badan ini adalah milik Allah dan kekuasaan Allah. Itulah gelap dan terang, itulah dosa dan pahala, itulah baik dan buruk, itulah taat dan maksiat. Bila di dalam hati kita masih gelap, maka itulah lembah dosa. Bila di dalam hati kita masih gelap, itulah lembah neraka. Apabila di dalam hati kita masih gelap, disitulah lembah kemaksiatan. Apa yang dimaksud gelap? Yakni masih menjadi Tuhan di dalamnya. Manusianya masih menjadi Tuhan di dalamnya sebagai penguasa langit dan bumi, sebagai penguasa hidup dan badan yang diakui sebagai milik manusianya. Itulah alam kegelapan. Alam yang terang benderang adalah bila manusia sudah mempersembahkan kembali dengan total general bahwa hidup dan badan ini hanyalah milik Allah. Itulah alam yang terang benderang. Itulah alam ketaatan. Itulah alam kebahagiaan dan itulah alam surga. Jadi semua itu sudah terjadi di saat kehidupan ini. Karena kita mengkaji diri, mengkaji yang di dalam diri, semua peristiwa-peristiwa itu sudah ada di dalam diri. Karena seluruh alam semesta ini, baik dunia akhirat, baik surga dan neraka, baik alam kematian, alam kubur, alam hisab, hari kiamat, hari kebangkitan, hari kemudian, hari akhirat, alam hisab, alam timbangan, Siratal Mustaqim, semuanya sudah ada di dalam diri.
Karena kaji diri itu mengkaji diri, yang mana seluruh alam semesta sudah ada di dalam diri. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya. Diri ini apakah masih diri makhluknya, atau sudah diri Tuhannya yang berkuasa atas segala sesuatu. Bila diri ini masih diri makhluknya yang merasa berkuasa atas segala sesuatu, maka semua kejadian-kejadian yang katanya nanti terjadinya, maka akan dimengerti oleh manusia itu. Ya, nanti kejadiannya. Karena masih tinggal di dalam alam kegelapan, alam kesyirikan, alam persekutuan, yakni alam yang selalu di hatinya mensekutukan maha puja-pujinya Allah dengan puja-puji diri manusianya di hatinya. Maka anggapan mayoritas manusia, kejadian-kejadian itu besok terjadinya ketika badannya sudah mati, ketika badannya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Apakah mungkin secara logika kita, bila badan sudah tak bisa apa-apa lagi, masih ada perjalanan-perjalanan? Ketika badan sudah menjadi tanah, hidup kembali rojiun kepada rahmat ya Allah, apakah masih ada perjalanan-perjalanan yang kita angen-angenkan selama ini? Sedangkan Allah di dalam ayatnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ada orang yang meninggal dunia, ucapkanlah inna lillahi, darikulah yang suci apa-apa yang kuciptakan, wa inna ilaihi raji'un, dan kembali kepadakulah yang suci apa-apa yang kuciptakan. Inilah ayatnya, bahwa setelah rojiun seluruh makhluk sudah tak ada pagelaran lagi bagi yang bersangkutan. Bagi orang-orang yang sudah kembali kepada Allah, sudah tak ada perjalanan lagi. Perjalanan hanya dimiliki bagi orang-orang yang belum kembali, yang belum rojiun. Jadi inilah yang dimaksud Allah menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Sesuatu itu apa sih? Sesuatu itu adalah hawa nafsu kita sendiri. Dikala hawa nafsu ini berposisi menjadi Allah, dikala hawa nafsu kita ini berposisi sebagai sang pencipta, dikala hawa nafsu kita ini berposisi sebagai sang penguasa, maka segala sesuatu yang kita pandang dan segala sesuatu yang kita dengar, seolah-olah pandangan itu adalah pandangan manusia kita. Dan seolah-olah pendengaran itu pun pendengaran manusia kita. Jadi seolah-olah segala sesuatu yang kita pandang dan segala sesuatu yang kita dengar, seolah-olah diri kitalah yang menciptakannya. Diri kitalah yang mengadakannya. Dan diri kitalah yang mewujudkannya selama ini.
Inilah yang dimaksud. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Jadi ketika hidup dan badan ini masih teraku-akui, masih terkuasai oleh hawa nafsu, ketika langit dan bumi ini masih terkuasai oleh hawa nafsu, maka segalanya, segala sesuatu pasti terkuasai pula oleh hawa nafsu kita sendiri ini selama ini. Inilah yang dimaksud orang-orang yang kafir. Orang-orang yang hatinya selalu mensekutukan keberadaan Allah, mensekutukan kewujudan Allah, mensekutukan kehidupan Allah, mensekutukan kekuasaan Allah dengan kewujudan manusianya, dengan kekuasaan manusianya, dengan kehidupan manusianya di hatinya. Inilah ayat atau arti mutasabihatnya di dalam surat Al-An'am ini. Itu ayat yang kedua yang mana diawali dengan kata Alhamdulillah. Sekarang ayat yang ketiga yang mana diawali dengan ayat dengan kata-kata Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Di dalam surat Al-Kahfi artinya segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran, menurunkan kitab kepada hambanya, dan dia tidak menjadikan bengkok. Apa maksudnya? Bila kita mengkaji syariat, maka yang kita kaji hanyalah dohiriyah saja. Kita akan bertemu dengan kajian dohiriyah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh satu-satunya manusia termulia di alam ini. Jadi kita wajib mencontoh, jangan hanya dibuat dewa-dewaan saja, jangan hanya dibuat puja-pujaan saja, jangan hanya dibuat simbol-simbol saja, simbol-simbol agama saja. Marilah kita mencontoh. Jadi untuk arti di dalam mutasabihatnya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab kepada hambanya. Nah, di sini ada kata hambanya. Apakah hamba Allah itu Kanjeng Nabi Muhammad saja? Lalu siapakah hamba-hamba Allah itu? Hamba Allah itu adalah manusia, seluruh badan-badan manusia yang diciptakan oleh Allah, yang dihidupi oleh Allah, yang dibimbing, yang dipelihara, yang dicukupi, yang dijaga, yang dikasih sayangi sejak dari awal penciptaan dari tanah sampai kepada tumbuh-tumbuhan, sampai kepada hasil daripada tumbuhan itu, yakni buah-buahan, sayuran dan padi, hingga dibimbing terus, dimakankan kepada calon-calon kedua orang tuanya, sehingga dibimbing lagi, diperjalankan lagi menjadi sperma dan sel telur, hingga dibimbing lagi, diperjalankan lagi
menjadi gumpalan darah, dibimbing lagi menjadi gumpalan daging, dibimbing lagi menjadi janin, dan dibimbing lagi menjadi bayi yang suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seluruh bayi yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan suci bersih. Suci bersih dari apa? Suci bersih dari segala pengakuan-pengakuan diri manusia yang merasa menjadi Tuhan. Suci, sucinya Allah, yang ada hidupnya Allah, dan yang ada badan ciptaan Allah. Inilah yang dimaksud syahadat. Bayi terlahir itu sudah bersahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Mohon maaf. Bismillah. Jadi coba hayati, coba renungkan di dalam hati kita yang terdalam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, suci. Pada waktu itulah syahadat itu ada. Jadi yang bersahadat itu manusianya ataukah Allah? Jadi yang bisa bersahadat itu Muhammadnya ataukah Allah? Jadi sesungguhnya tak satu pun makhluk, tak satu pun manusia bisa bersahadat kepada Allah, apalagi bersahadat kepada dirinya. Kepada dirinya saja tidak bisa bersahadat, apalagi bersahadat kepada Allah. Inilah manusia, inilah Muhammad yang hanya diutus oleh Tuhannya, yang hanya diutus oleh hidup. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat thayyibah kita lanjutkan di episode yang lain. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.